yang telah diajukan oleh Bapak Christian Reynaldi. Nah, dipersilakan bagi Bapak Christian Reynaldi untuk secara live memberikan pertanyaan. Dipersilakan Pak Christian. Boleh mungkin di-unmute. Apakah Pak Christian masih bersama? Silakan Pak Christian. Selamat malam Pak Sigor. Apakah suara saya terdengar jelas? Malam, terdengar jelas Pak. Ya, selamat malam Pak. Saya mau bertanya. Saya ada membaca satu buku dari Miroslav Volf. Dia berkata bahwa sebenarnya setiap tindakan orang Kristen itu tidak ada yang apolitis. Dalam artian setiap tindakan kita sebenarnya ada tindakan politis. Karena kadang-kadang istilah politis itu dikonotasikan secara negatif, padahal sebenarnya tindakan kita semua politis. Nah, di dalam sosok Yesus sebagai tokoh politis, apakah kita bisa memandang bahwa Yesus dan juga kita sebagai orang Kristen sebenarnya bertindak secara politis, hanya dengan sebuah standar atau konsep yang berbeda yang mungkin Pak Sigor katakan adalah politik yang nir kekerasan atau tanpa kekerasan. Demikian, Pak. Ya, dipersilakan. Jawab, ya, silakan baik, Pak Sigor. Ya, baik. Miroslav Volf punya definisi tersendiri tentang politik. Karenanya kita mesti tegas dulu definisi kita tentang politik itu apa. Kalau dalam paradigma politik Volf, maka saya setuju. Kalau dalam konsep politiknya dia, tetapi paradigma dia tentang politik itu kan jadi luas sekali dan menyeluruh begitu ya. Nah, kalau saya masuk dalam pemikiran dia, ya saya cukup sedikit mengertilah pemikiran dia, dan saya tidak bertentangan dengan itu, tetapi waktu tadi saya menjabarkan, saya mengaitkannya dengan konsep politiknya para murid saat itu yang mewakili representasi dari masyarakat saat itu, bahwa hadirnya Mesias religius itu berkaitan dengan Mesias politik secara praktis. Politik secara praktis, karena pembebasan Israel dari kekuasaan Romawi, Yunani Romawi, itu politik praktis begitu. Sementara politik kan tidak melulu bicara secara praktis begitu ya. Nah, kemudian yang pertama jelas bahwa definisi politiknya apa dulu. Kalau dalam konteks Volf saya setuju karena dia jadinya apa ya, batasannya dibikin luas sekali gitu, ditarik sedemikian sampai tidak ada yang tidak politis. Semua kita juga pasti politis. Jadinya luas sekali kan. Nah, yang kedua, Yesus sebetulnya tidak apolitis dalam pengertian kalau ditarik dari Volf tadi, bahwa tindakan-tindakan dia justru perlawanan-perlawanan yang dia lakukan. Kalau rekan-rekan, bukan hanya Pak Christian perhatikan, apa yang Yesus lakukan itu perlawanan-perlawanan. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi tidak betul-betul berkuasa menaruh kukunya sampai ke dalam urat kehidupan Yahudi. Yang berakar kuat itu para pemimpin agama, mahkamah agama tadi. Romawi hanya memengaruhi misalnya dari segi bahasa, minggu lalu saya sudah jelaskan ya. Kemudian dari segi keuangan, mereka harus bayar upeti segala macam ke raja yang dikirim ke Romawi dan seterusnya. Hanya di konteks tertentu, waktu tertentu di mana mereka diwajibkan menyembah dewa-dewa. Itu tahun 63 misalnya, dan juga sebelumnya, dan juga berikutnya. Tapi ketika Yesus hidup, mereka relatif memiliki otonomi. Sehingga penguasa konkret saat itu ya mahkamah agama. Dan Yesus jelas sekali menunjukkan perlawanan-perlawanan terhadap mahkamah agama. Tetapi yang saya mau selalu katakan adalah begini, seringkali yang diperhadapkan adalah melawan dengan kekerasan atau kemudian pasif. Jadi pasivitas dibenturkan dengan perlawanan dengan kekerasan. Yesus menghadirkan perlawanan model ketiga, maaf. Makanya saya katakan the third way, the Drita way. Yang minggu depan saya akan jelaskan panjang lebar. Cara-cara Yesus misalnya menampar, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, itu perlawanan sebetulnya. Itu bukan membiarkan diri jadi korban kekonyolan, tidak, itu perlawanan. Pekan depan saya jelaskan lebih detail tentang hal ini. Tetapi intinya adalah Yesus bukan tidak melakukan perlawanan, tetapi menawarkan perlawanan dengan cara yang ketiga. Bukan dengan kekerasan atau bukan pasif mundur.
atau tunduk mati, tidak seperti itu. Yesus jelas tidak tunduk mati, bahkan demi tidak tunduk dia rela mati begitu. Dia tidak tunduk mati, bahkan demi tidak tunduk dia rela mati. Itu jelas sekali yang digambarkan di dalamnya. Karenanya kalau kita bawa ke dalam diri kita sebagai orang Kristen di zaman sekarang di konteks Indonesia, kita juga tidak boleh melawan dengan kekerasan, kita juga tidak boleh pasif, jadi nggak peduli politik, tetapi kita justru harus mencari cara ketiga tadi, bagaimana kita bisa melakukan perjuangan-perjuangan nir kekerasan. Kira-kira seperti itu jawaban saya untuk Pak Christian. Terima kasih Pak Pendeta Asigor. Terima kasih untuk Pak Christian untuk pertanyaannya yang sangat menarik. Bapak Ibu, sahabat Circles, bagi yang akan memberikan pertanyaan, silahkan memberikan pertanyaan di kolom chat atau melalui ikon raise hand. Diberikan kesempatan bertanya secara langsung kepada Bapak Haryono MDiv. Kepada Pak Haryono dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Halo, selamat malam buat Bapak yang malam hari ini boleh memberikan materi begitu bagus. Satu pertanyaan, sorry, apakah suara saya kedengaran? Jelas, Pak. Jelas ya. Satu pertanyaan saya begini, kalau kekristenan kita melihat sekarang seakan-akan bahkan secara kelihatan nyata bahwa sudah melepaskan diri dari politik, begitu ya, dari politik. Tetapi saudara-saudara kita yang beragama Islam, saudara-saudara kita Yahudi sebagai bagian dari Abrahamic religion masih melekatkan agama dan politik, begitu. Pertanyaan saya, kenapa sampai bisa keadaan ini? Maksudnya kenapa status kekristenan dengan politik itu bisa dipisahkan begitu ya, sedangkan agama Islam dan Yahudi itu masih satu. Nah, begitu kira-kira pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Haryono. Silakan Pak Sigor untuk langsung ditanggapi. Baik Pak Haryono, minggu lalu sudah ada yang bertanya pertanyaan ini, seingat saya. Dan saya sudah jawab juga, dan saya menjawabnya secara ringkas saja begini. Saya pernah menulis satu risalah yang saya berikan kepada sinode saya, yang kemudian jadi semacam keputusan sinode saya dalam memahami, dalam bersikap secara teologis bagaimana seharusnya relasi gereja dan negara yang ada, begitu ya. Nah, saya mengutip pekan lalu Thomas Jefferson misalnya menggagas the separation of the church and state, pemisahan gereja dan negara, begitu, yang sebetulnya kalau lihat dalam sejarah perjalanan kekristenan di misalnya mulai dari Romawi Barat dan Timur, begitu ya, pada awalnya kekristenan kecil, ketika kemudian Romawi dimasehikan, maka gereja menguasai negara, begitu, tapi kemudian dalam perjalanan yang cukup panjang, gereja menguasai negara, bisa dikatakan 1 milenium gitu ya, kalau dari abad ke-5 sampai abad 15. Kemudian mulai di abad 15 muncul Renaissance, Aufklärung, Enlightenment, begitu. Enlightenment di Inggris, Renaissance di Perancis, kemudian Aufklärung di Jerman secara hampir bersamaan, begitu. Maka kemudian di situ ada upaya memisahkan gereja dan negara. Tetapi dalam upaya pemisahan gereja dan negara, negara-negara barat di Eropa berbeda-beda sikap. Di Inggris misalnya, ratu malah kemudian jadi kepala negara atau raja Inggris. Di Perancis pemisahannya betul-betul keras, begitu ya, keras sekali sampai sempat terjadi pembantaian terhadap pemimpin-pemimpin gereja saat beberapa waktu yang lalu karena Perancis betul-betul ingin jadi negara sekuler, sementara Jerman punya posisi yang berbeda. Jerman nampaknya negara dan gereja berkolaborasi sehingga sampai sekarang misalnya CSU, CDU itu ya, Christliche Demokratische Union sama Christliche Sozialistische Union itu jadi partai penguasa, partai Kristen yang berkuasa. Bahkan beberapa periode yang lalu Presiden Jerman itu pendeta, Joachim Gauck itu sebelum digantikan, sekarang sudah satu kali yang menggantikan, itu pendeta, Presiden Jerman itu pendeta. Angela Merkel itu anak pendeta.
Angela Merkel yang 3 kali jadi kanselir atau perdana menteri, dalam bahasa Jerman kanselir gitu ya, kanselirin, dia anak pendeta dan dia pemimpin dari 2 gabungan CDU CSU itu, dan di Jerman nampaknya paling tidak sampai sekarang begitu ada semacam kolaborasi. Di Amerika dengan pernyataan Thomas Jefferson, church and state itu betul-betul ada pemisahan yang ketat sekali begitu ya. Walaupun tetap ada upaya tarik-menarik begitu. Ada upaya untuk menjauhkan gereja, ada upaya untuk mendekatkan gereja, bahkan ada upaya untuk gereja kemudian menguasai dan seperti itu. Nah, kemudian dalam kajian saya menawarkan untuk kita meninggalkan ide itu, entah negara menguasai gereja, entah gereja menguasai negara. Saya menawarkan untuk gereja meninggalkan ide itu, tetapi yang saya tawarkan adalah partisipasi aktif gereja bagi negara dimanapun gereja itu berada dalam model negara seperti apapun, entah itu demokrasi Pancasila seperti Indonesia, kerajaan, dan yang lain-lain. Bagaimana gereja berpartisipasi aktif dalam politik di negaranya masing-masing. Dan untuk konteks Indonesia, maka yang saya tawarkan adalah bukan gereja berpolitik praktis secara langsung, tetapi yang saya tawarkan dalam risalah saya itu adalah bahwa gereja kemudian mendidik umatnya untuk aktif dalam dunia politik. Dan saya setuju dengan apa yang nanti teman-teman akan berjumpa dengan Romo Magnis Suseno. Saya ingat belasan tahun yang lalu saya baca di Harian Kompas, beliau berkata begini, politik ansih is neutral. Dia berkata politik ansih adalah netral, dan dia merujuk pada nampaknya Yunani kuno. Tetapi pada prinsipnya ansih itu kan pada dirinya sendiri. Saya juga percaya pada dirinya sendiri politik itu netral. Yang membuatnya jadi kotor itu politikus-politikus kotor. Sehingga karenanya gereja mesti berpartisipasi aktif mendidik umatnya untuk jadi politikus-politikus bersih yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, secara konkret misalnya kita bisa membangun paguyupan jaksa Kristen. Di gereja saya mengusulkan itu, paguyupan jaksa Kristen, polisi Kristen, tentara Kristen, bukan untuk jadi eksklusif, tetapi bagaimana dalam partisipasi kehidupan politik mereka bisa membangun nilai-nilai Kristen tanpa jadi Kristen. Begitu. Menghadirkan nilai-nilai universal yang tanpa harus tidak perlu menjadikan mereka Kristen. Seperti itu. Itu yang saya kemudian usulkan, dan saya juga menyampaikannya dalam sebuah artikel jurnal begitu beberapa tahun yang lalu, dan risalah itu digodok oleh gereja saya dan dijadikan sikap teologis gereja saya dalam konteks gereja dan negara. Yang menurut saya itu applicable dalam konteks gerejawi manapun. Gereja manapun bisa menerapkan relasi yang seperti ini dengan negara. Jadi bukan gereja dikuasai negara, negara menguasai gereja, tapi gereja yang berpartisipasi aktif dalam membangun negaranya dengan bukan terlibat langsung secara practically begitu, tetapi dengan mendidik umatnya untuk berpartisipasi aktif di dalam dunia politik dengan konsep bahwa politik pada dirinya sendiri netral. Sehingga kita harus mendidik mereka jadi politikus yang bersih. Bukan ketika ada dalam jabatan menteri misalnya kemudian jadi koruptor. Nggak mendidik seperti itu. Kira-kira begitu. Ini yang saya jawab pekan lalu. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Pak Pendeta, dan terima kasih buat Pak Haryono. Kita datang pada penanya berikut, ya, diberikan kesempatan secara live kepada Ibu Milka. Silakan Bu Milka. Apakah Ibu Milka masih bersama? Bu Milka, apakah masih bersama? Diberikan kesempatan bertanya secara langsung. Selamat malam. Ya, tadi. Selamat malam. Ya. Ada kendala, nggak usah video ya. Iya, silakan Bu. Ya. Selamat malam Pak. Saya hanya ingin bertanya sedikit. Tadi kan sempat disebutkan bahwa reaksi Petrus melawan dengan pedang itu terkait dengan konsep Petrus yang memahami Mesias secara politik. Saya lalu teringat ayat di Lukas, saya tadi cari, di mana Yesus ada tanya jawab seperti ini dengan antara Yesus dengan murid-muridnya. Waktu itu Yesus bertanya, pada waktu diutus, apakah mereka pernah kekurangan pada waktu tidak membawa pundi-pundi dan lain-lain. Terus murid-murid menjawab, sesuatu pun tidak,
Tapi Yesus kemudian berkata, tetapi sekarang siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaknya membawa. Nah, itu di bagian yang terakhir kan dibilang, siapa yang tidak mempunyainya hendaklah menjual jubahnya dan membeli pedang. Lalu murid-murid bilang ada 2 pedang dan itu sudah cukup. Ini ayat ini maksudnya bagaimana ya Pak? Karena teringat aja sih, karena sama-sama menyangkut tentang terkait pedang. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Milka. Silakan Pak Sigor untuk langsung menanggapi. Masih di mute Pak. Pak Sigor. Ya, oke. Baik, yang Ibu Milka sebut tadi diambil dari Lukas pasal 22, perikopnya dari ayat 35 sampai 38. Nah, waktu disuruh membeli pedang itu, Yesus sedang menggenapi perkataan dalam Perjanjian Lama yang dikutip dalam Lukas itu, Lukas 22 ayat 37. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Nah, Ibu Milka, yang Yesus maksud itu jelas sekali dihitung di antara pemberontak-pemberontak. Itu ada di Yesaya 53 ayat 12. Ya, yang tadi juga saya sudah kutip Yesaya 52, 53 tadi tentang Ebed Yahweh, yang dalam perspektif Yudaisme itu nggak ada hubungannya dengan Mesias, karena tentunya perspektif Yudaisme Mesias tidak menderita sengsara apalagi mati. Tapi Yesus kemudian menjadikan teks itu sebagai rujukan tentang Mesias dalam perspektif teologis Yesus sendiri, dan ketika mereka diminta membeli pedang, 2 pedang, dalam konteks Yesus menggenapi Yesaya 53 ayat 12 bahwa mereka akan dihitung di antara pemberontak-pemberontak, makanya Yesus suruh beli pedang. Kira-kira penjelasan kalau menurut teks Lukas itu sendiri kira-kira seperti itu, Bu Milka. Jadi dengan kata lain, Yesus bukan betul-betul mau memberontak, tapi Yesus hendak menggenapi. Karena ingat, persepsi Yesus tadi yang di awal saya sudah jelaskan, bahwa Yesus meyakini dirinya adalah Mesias sesuai nubuat Perjanjian Lama. Dan karenanya saya juga jelaskan, Yesus menggenapi secara proaktif nubuat Perjanjian Lama. Kalau perhatikan detail dalam keempat Injil, selalu apa yang Yesus katakan untuk menggenapi nas kitab suci, untuk menggenapi nubuat Perjanjian Lama, untuk menggenapi nubuat para nabi. Selalu seperti itu. Jadi ada kesadaran dalam dirinya untuk menggenapi nubuat-nubuat tersebut. Dalam konteks itu kira-kira Bu Milka. Ya, terima kasih Pak Asigor untuk tanggapannya. Nah, kita lanjut pada penanya yang berikut. Terima kasih ya untuk Ibu Milka. Penanya yang berikut kepada Bapak Christopher Enrico Lerik. Kepada Bapak Christopher Enrico Lerik dipersilakan untuk bertanya secara langsung. Apakah Bapak Christopher Enrico masih bersama? Dipersilakan secara langsung, Pak. Oh ya, jika ada kendala di waktu ini, bisa ke penanya yang selanjutnya kepada Bapak Goris Leoleba. Silakan ya, Pak Goris. Sebentar Ibu Moderator, di chat ada yang japri saya, ada 3 orang Pak yang japri saya pribadi bertanya. Bapak Parasian Simamora, Bapak Rio Sio Sumahu, kemudian Bapak Paul Tanesip, dan Ibu Fania. Ada 4 ternyata. Jadi nanti mungkin saya sediakan waktu untuk menjawab mereka secara cepat ya. Oh iya Pak, ya. Diberikan kesempatan dulu pada Pak Goris ya. Ya, silakan. Silakan Pak Goris. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Hasigor yang telah memberikan pencerahan yang luar biasa, jelas, komprehensif, dan membuka wawasan bagi kita semua. Telah kita pahami bersama bahwa terjadi dialektika pemahaman tentang kemesiasan Yesus Kristus. Dalam kerangka itu, kerap kali Yesus sendiri mengemukakan pandangannya sebagai Mesias secara terbuka,
Tetapi pada pihak lain kita kadang mempertanyakannya secara tertutup kepada para murid. Yesus selalu berupaya untuk menjemput bola tentang penggenapan nubuat mesianiknya itu. Ada pertanyaan begini, Pak Pendeta. Ketika di Taman Getsemani, beberapa saat sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa dengan keringat darah yang mengatakan ungkapannya kepada Bapa, "Ya Bapa, kalau Bapa berkenan, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu jua." Nah, pertanyaan begini, Pak Pendeta, apakah ini menunjukkan semacam dilema atau kesangsian dalam hatinya, atau ungkapan inkonsistensi terhadap keputusannya untuk menjemput bola? Bagaimana kita sebagai umat beriman memahami tentang situasi ini? Mohon pencerahan, Pak Pendeta. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Goris. Mengapa Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu, namun bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Dua hal, Pak. Yang pertama, ini bicara dari aspek Trinitarian. Nampak bahwa ada sosok Bapa, ada sosok Anak. Itu jelas sekali Trinitarian, begitu ya. Sehingga itu menentang ide Sabellianisme atau Jesus only, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, itu juga pada sisi yang lain menunjukkan aspek kemanusiaan Yesus. Dalam mata kuliah hermeneutika yang saya ampu, dan juga saya mengampu teori dan praksis biblis di STT Jakarta, maka saya menunjukkan bahwa itu adalah salah satu dari sedikit narasi dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan aspek kemanusiaan Yesus. Dan bisa dikatakan narasi Taman Getsemani adalah narasi yang paling besar menggambarkan aspek kemanusiaan Yesus, sisi kemanusiaan. Karena teks Alkitab selalu menghadirkan sisi keilahian dan sisi kemanusiaan Yesus. Tetapi di sini sisi kemanusiaannya jadi begitu gamblang sekali. Dan kalau Bapak mengutip Lukas, kalau Bapak bandingkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saya senang sekali menggunakan teks ini untuk mata kuliah tafsir, ilmu tafsir, dan saya bandingkan empat-empatnya kepada mahasiswa saya. Dan dalam metode analisis naratif, misalnya dalam bagian yang ketiga, komponen-komponen narasi, dari bagian yang kedua, perspektif dan ideologi dalam metode analisis naratif, maka aspek yang sangat kuat di situ adalah aspek psikologis Yesus. Di mana Yesus menjadi, kalau di Matius dan Markus itu digambarkan gentar, takut, begitu ya, sedih, mau mati rasanya. Nah, di Lukas gambarannya sangat manusiawi, paling manusiawi dari keempat Injil yang lainnya, karena dikatakan keringatnya bercucuran seperti darah. Dalam teks Alkitab, bahasa Indonesia ada kata seperti, yang memang terjemahan harfiah dari teks Yunani, artinya bisa dua, bisa memang bukan darah, keringat, tetapi deras seperti darah yang mengucur. Tetapi ada juga yang menafsirkan itu ketika pembuluh halus di tangan kita itu pecah, itu bisa keluar darah. Dan nampaknya bisa jadi itu adalah pembuluh darah yang halus di sini yang pecah sehingga berdarah. Nah, dalam buku-buku tafsir ada dua yang dihadirkan. Ada yang pegang yang pertama, keringat seperti darah, deras sekali. Ada yang memang mengatakan itu memang darah begitu. Nah, ketika saya tanya dokter jantung, teman saya ahli jantung, saya tanya mengapa dalam kondisi seperti ini Yesus bisa begini. Kalau ibu bapak, bukan hanya Pak Goris, tapi semua perhatikan teks itu ada di atas gunung, Yesus di atas bukit, dan malam hari. Dan Israel, seperti Arab lainnya, malam hari itu dingin sekali, siang panas sekali. Dalam udara yang sangat dingin di atas bukit, bagaimana mungkin seseorang bisa berkeringat sedemikian derasnya? Maka dokter jantung katakan itu mungkin sekali kalau seseorang mengalami tekanan jantung yang besar, depresi besar sehingga jantungnya jadi begitu kuatnya menekan dirinya, sehingga kemudian jadi seperti itu. Dan itu justru menunjukkan fakta Yesus sungguh-sungguh sangat ketakutan. Yang ketakutan siapa? Dia sebagai manusia. Ketakutan karena apa? Dia betul-betul mengerti apa yang ada di depannya sebentar lagi. Dia bakal dianiaya sedemikian rupa. Karenanya dia jadi seperti itu. Jadi bukan inkonsisten, bukan membangkang, tapi karena sebagai manusia,
dia mengerti apa yang akan segera dia hadapi, kesusahan, kengerian yang akan dia hadapi. Makanya kemudian mengalami seperti itu. Tetapi yang menarik kemudian teks itu sebetulnya adalah berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Yang Yesus tampilkan adalah sekalipun dalam kengerian yang luar biasa, dia memilih tetap taat kepada Bapaknya. Sekalipun dia dibantai sedemikian rupa, begitu. Jadi korban pembantaian penguasa kan. Kira-kira begitu Pak Loris jawabannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Oke. Kita datang pada penanya selanjutnya kepada Bapak Seth Tetelepta. Dipersilakan untuk bertanya secara live. Apakah Bapak Seth masih bersama-sama? Baik, shalom, selamat malam. Selamat malam Pak Seth, silakan. Pura. Saya ingin bertanya kepada Bapak Sigor, pembebasan dari dosa. Tadi Bapak menjelaskan tentang perspektif dari misi mesianik dari Yesus Kristus bahwa Ia datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan juga dosa yang dimaksudkan yang tadi Bapak tekankan ulang-ulang ialah penindasan. Maksudnya pertanyaannya adalah penindasan seperti apa, pembebasan seperti apa yang ada dalam Yesus, sedangkan realitas pada gereja mula-mula masih banyak yang tertindas. Bahkan sampai hari ini penindasan itu masih terus terjadi. Baik, terima kasih banyak. Baik, saya lanjutkan ya, saya jawab langsung. Jadi begini, saya melihat kalau dalam kajian-kajian atas teks-teks Perjanjian Baru, khususnya keempat Injil sinoptik ya, Injil kanonik begitu, maka saya melihat bahwa Yesus selalu menuju pada core-nya, core dari permasalahan. Saya keluar sedikit ketika kita bicara tentang roh-roh jahat begitu ya. Kalau di Perjanjian Lama itu yang dikejar, yang dilawan adalah pelaku-pelaku, peramal, dukun, segala macam. Tapi Yesus melihat sumber masalahnya bukan pelaku-pelaku, tapi roh-roh jahat. Nah, dalam konteks penindasan, Yesus tidak menyorot pada pelaku-pelaku manusianya pertama-tama dan terutama, tetapi pada core-nya, pada dosa yang menindas, karena dalam perspektif Perjanjian Baru, dalam perspektif Yesus sendiri, dosa adalah core dari segala penindasan itu. Maka dia melawan itu dulu. Jadi core-nya di situ. Nah, kemudian kita sebagai orang percaya, kita yang sudah ditebus begitu, maka kita harus meluaskan pembebasan dari penindasan ini kepada segala aspek. Kalau tadi Pak Z katakan bahwa orang-orang Kristen masih ditindas, ya tidak masalah. Tetapi orang Kristen tidak boleh jadi penindas. Kira-kira begitu. Orang Kristen tertindas tidak masalah, tapi orang Kristen tidak boleh jadi penindas. Dan ketika orang Kristen tertindas, maka dia tidak boleh melawan dengan kekerasan, tapi dia juga tidak boleh kabur, dia tidak boleh membiarkan dirinya tertindas. Dia harus melawan, tapi dia harus melawan dengan nir kekerasan. Bagaimana? Maka kita harus mencari dalam konteks kita masing-masing bagaimana kita melakukan perlawanan-perlawanan itu. Nah, karena Yesus adalah Sang Mesias, yang dia lawan terutama adalah dosa. Nah, kita sebagai orang percaya, yang pertama, kita tidak boleh jadi penindas. Kalau kita tertindas, maka yang kedua, kita harus melawan penindasan itu, tetapi dengan tidak menggunakan kekerasan, tapi dengan menggunakan means yang lain, cara-cara yang lain. Bagaimana cara menemukannya? Itulah pergumulan kita. Pergumulan kita masing-masing pada konteks kita yang bisa berbeda-beda. Bagaimana melawan tanpa melakukan kekerasan. Kira-kira seperti itu. Artinya bukan melawan dengan kekerasan, tapi juga tidak mundur dan pasif dan membiarkan diri ditindas. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Kisah Rasul, memang konteksnya saat itu Romawi masih menindas. Romawi masih menindas, tapi kemudian orang Yahudi juga menindas. Tetapi kemudian Paulus menganjurkan model yang berbeda. Model yang berbeda. Pekan depan, sekali lagi saya ulangi sebagai teaser, akan saya bahas. Tapi misalnya dalam surat Filemon, di situ ada Onesimus yang adalah budak yang kabur karena mencuri, takut dihukum, dia kabur. Tapi kemudian dia tertangkap, masuk penjara, dan di penjara dia ketemu Paulus. Dan ketika dia ketemu Paulus, dia menjadi orang percaya juga.
Dan kemudian Onesimus yang adalah budak yang tuannya adalah Filemon, maka Paulus bilang begini, dia memang budakmu, tapi dia sekarang juga saudaramu di dalam Kristus. Sehingga apa yang dihadirkan dalam surat Filemon justru bukan revolusi, tapi evolusi. Artinya perbudakan tidak dilawan oleh Paulus sebagai social system saat itu, tapi Paulus mau bilang, kamu yang tuan Kristen, yang punya budak Kristen, budakmu itu adalah saudaramu di dalam Kristus. Ada sebuah perubahan yang sebetulnya menurut saya tidak revolusioner, tapi radikal begitu. Bayangkan bagaimana seorang tuan menganggap budaknya sebagai seorang saudara di dalam Kristus. Tapi di dalam Kristusnya mengubah hubungan relasional tuan dengan budak menjadi saudara di dalam Kristus. Yang ini bisa diterapkan di mana? Dalam segala aspek. Dalam dunia bisnis, perusahaan, bahkan dalam dunia politik. Begitu. Bahkan juga dalam dunia politik, bahwa relasi yang ada harusnya adalah relasi saudara. Begitu. Sehingga tidak boleh, misalnya kalau kita bawa dalam ras, tidak boleh ada ras yang merasa diri lebih superior dibandingkan ras yang lain yang dianggap inferior. Misalnya seperti itu. Dan seterusnya. Kira-kira gitu jawaban saya untuk Pak Z. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Sigor, Bapak Pendeta Sigor Sitanggang. Terima kasih buat Pak Settete Lepta. Kita akan ke penanya berikut kepada Ibu Fristianti. Pada Ibu Fristianti, dipersilakan untuk bertanya secara live. Apakah Ibu Fristianti masih bersama? Halo, kedengaran Iya, suara Bu. saya? Iya, kedengaran. Tadi saya sampaikan di chat, katanya melalui chat. Ya, dipersilakan jika ingin bertanya secara langsung, silakan, Bu. Oh, baik. Iya. Nah, jadi tadi saya bertanya, apakah sebentar, karena saya sudah ketik tadi. Oh, ini dia. Apakah ada gagasan di dokumen Yahudi bahwa Mesias itu adalah Allah itu sendiri? Karena terlihat dari jawaban Petrus, Mesias anak Allah. Kenapa Petrus memiliki ide ini? Dan ide ini juga terlihat di kalimat imam besar saat menginterogasi Yesus. Karena gelar Mesias yang diberi pada orang lain di Perjanjian Lama, pada Kores, itu tidak ada kaitannya dengan Allah atau anak Allah. Demikian Pak Sigor. Maaf kalau suara saya tidak jelas. Baik, Silakan Pak. Saya langsung saja jawab ya Bu. Ya, Bu, di dalam konsep Yahudi tidak ada konsep Allah jadi manusia. Inkarnasi Allah itu tidak ada. Jadi konsep teologi Yahudi itu sejajar dengan teman-teman kita Islam, yaitu transenden. Allah itu transenden. Sementara dalam kekristenan, konsep kita itu tentang Allah adalah transenden sekaligus imanen. Pada satu sisi dia transenden, dia jauh, tapi pada sisi yang lain dia dekat. Dia dekat karena dia jadi manusia. Sehingga kalau tidak ada konsep inkarnasi Allah sebagai manusia, tentunya tidak ada konsep Mesias yang adalah Allah, atau Allah jadi Mesias dalam pengertian Allah jadi Mesias manusia, begitu. Tidak ada sama sekali. Sehingga kemudian orang-orang Yahudi karenanya menolak Yesus karena konsep itu. Dan sebetulnya sejak kekristenan muncul pun orang-orang Yahudi melawan kekristenan dengan mengedepankan ide itu. Bahkan sebetulnya bukan cuma Nasrani, nama yang jadi nama agama kita Kristen itu sebetulnya adalah peyoratif. Peyoratif itu maksudnya ejekan, hinaan begitu ya. Di Antioquia itu disebut pertama kali orang pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia, dan itu peyoratif, menghina. Maksudnya gini, kamu pengikut orang yang mati itu, Kristus yang mati itu, makanya disebut Kristian, Kristianos kalau dalam bahasa Yunaninya, Kristianos itu sebetulnya peyoratif atau ejekan. Orang Kristen sendiri mula-mula menyebut diri mereka pengikut jalan Tuhan, pengikut jalan lurus, atau pengikut jalan Tuhan yang lurus. Selalu itu. Dalam Kisah Rasul nama itu. Nah, ketika mereka disebut Kristen, nampaknya mereka justru mengambil yang peyoratif itu jadi diri mereka. Mereka menerima. Nazarene, jadi Nasrani, itu juga peyoratif. Kamu kan pengikut orang yang dari Nasrani itu. Tapi Nasrani tidak menjadi identitas kita kemudian. Dia bertahan hanya di wilayah Jazirah Arab, tapi ketika kekristenan berkembang ke Eropa, Kekaisaran Romawi, istilah yang diterima adalah Kristianos, walaupun dua-duanya sama-sama ejekan atau peyoratif. Dan orang-orang percaya mula-mula menganggap ya cocok, memang kami pengikut Kristus, maka mereka mempertahankan nama Kristianos atau Kristen sampai sekarang. Karena itu.
Jadi artinya bahwa tidak pernah ada konsep dalam Yudaisme Mesias adalah Allah. Lalu mengapa Petrus menyebut engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Karena berarti Petrus memahami Yesus adalah Mesias dan memahami bahwa Yesus adalah inkarnasi Allah. Artinya Petrus mengalami perkembangan pemahaman tentang mesianisme, tetapi tidak bisa meninggalkan konsep mesianisme heroik. Heroismenya tidak bisa dia tanggalkan. Dia mengembangkan pemahaman mesianisme sebagai Allah yang jadi manusia, tetapi Allah yang jadi manusia ini tetap heroismenya nggak hilang. Pahlawan bangsa. Begitu dalam konsep seperti Daud, Salomo, itu pahlawan bangsa. Kira-kira seperti itu. Jadi dia mengembangkan pemahamannya tanpa bisa meninggalkan akar-akar Yudaisme dalam pemahaman mesianismenya dia. Kira-kira begitu Ibu Kristiani. Oke, terima kasih Pak Pendeta Sitanggang. Terima kasih buat Bu Kristianti. Untuk selanjutnya kita akan langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kolom chatnya Bapak Pendeta Sitanggang ya Pak. Baik. Iya, silakan Pak. Saya jawab secara Oke, baik. Saya jawab saja secara cepat ya. Pertama dari siapa tadi ya? Oke, Pak Christian tadi saya sudah jawab ya tadi karena sudah diajukan. Kemudian yang kedua dari Ibu Fania. Selamat malam Pak Sigor, terima kasih untuk penjelasannya. Mengapa Yesus tidak berniat sama sekali menjadi Mesias politik? Konsepnya justru karena nampaknya Yesus mau melakukan ekstensi. Tadi di konklusi saya sudah saya sebut sebetulnya Ibu, bahwa tidak ada kerajaan mesianik khusus. Tidak ada. Yang bisa diwujudkan adalah kerajaan pemerintahan yang bersifat mesianik. Begitu. Dan itu bisa dimiliki oleh negara manapun, kerajaan manapun, pemerintahan manapun dengan mengedepankan nilai-nilai tadi. Pembebasan tadi. Begitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadinya memang tidak ke situ gitu. Kalau Mesias politik berarti hanya Israel lagi, berarti berkelanjutan dan tidak begitu yang Yesus pahami. Kira-kira seperti itu. Dan bukan berarti dalam pengertian apolitis seperti Miroslav Volf. Kalau Volf yang kita pakai ya itu semuanya politis sekali begitu ya. Yesus bahkan melakukan perlawanan politis jadinya kalau dalam pemahaman seperti itu. Tapi dalam pemahaman Yudaisme dia tidak memenuhi keinginan orang Yahudi maupun para murid dalam konsep Mesias Yudaistik tadi. Nah, berikutnya, apa tujuan Yesus merekrut 12 murid? Sebetulnya memang ada paralelisme dengan 12 bapak-bapak bangsa Israel ya, anak-anak Yakub itu ya, ada jelas di situ. Untuk menunjukkan bahwa Yesus berkorelasi, berhubungan erat dengan sejarah bangsa Israel yang saya sebut tadi dengan istilah Heilsgeschichte atau sejarah keselamatan, bahwa Israel bagian dari rencana kekal Allah untuk menyelamatkan umat manusia, bukan satu-satunya, tapi hanya bagian. Itu yang mau ditekankan, kira-kira begitu. Kemudian kekecewaan Yudas karena gerakan politik Yesus telah gagal karena memang Yudas itu memang berasal dari kelompok Yahudi yang keras untuk memperjuangkan kemerdekaan Israel dari bangsa penjajah. Berikutnya untuk Pak Paul, jika Yesus proaktif menyerahkan diri mengenai ini, apakah juga dapat dikatakan bagian dari tindakan besar campur dalam untuk menggagalkan rencana Allah? Kebalikan logikanya, justru tindakan iblis justru digunakan oleh Allah dalam rencana pekerjaannya, begitu ya. Tanpa kesadaran dari si iblis. Kalau lihat kisah kematian Yesus, maka gambaran yang digambarkan di situ, iblis meyakini dia menang, begitu. Ya, tetapi justru di situ dia kalah. Justru Yesus menunjukkan kemenangannya karena konsepnya bahwa kematian sebagai pemberontak itu kekalahan, konsepnya begitu. Tapi konsep Yesus tidak, justru di situ kemenangannya. Dan apakah Yudas menyerahkan Yesus bagian dari nubuat atau tidak? Kalau membaca apa yang Yesus katakan, dikatakan terkutuklah orang yang menyesatkan, walaupun penyesatan itu ada. Artinya bahwa memang ada
Ada semacam kayak ada bagian dari situ, tetapi orang yang masuk ke dalamnya bukan orang yang dipaksakan untuk masuk ke dalamnya, tetapi karena dia memasukkan diri ke dalamnya, kira-kira begitu. Nah, kemudian untuk Pak Rio, Bu, bisakah saya menafsirkan bahwa cara nir kekerasan Yesus membiarkan kekerasan terjadi pada dirinya dalam kerangka ya, saya sedikit banyak setuju dengan apa yang Bapak simpulkan. Memang pada konteks tertentu, nir kekerasan tidak sepenuhnya menghilangkan kekerasan, karena jadinya tertimpa pada dirinya, tertimpa pada Yesus, tertimpa pada Martin Luther King Jr., tertimpa pada Gandhi, tetap tertimpa. Tetapi ketika tertimpa pada Yesus dan yang lain-lain tadi, mereka melakukannya dalam kerelaan melakukan perjuangan tadi, begitu. Sehingga walaupun kekerasan tertimpa pada mereka, mereka bukan korban sebetulnya, karena mereka melakukan perlawanan itu, begitu. Mereka bukan korban kekerasan, mereka melawan pelaku-pelaku kekerasan, tetapi memang ada akibat yang ditanggung. Kira-kira seperti itu. Jadi saya bisa katakan sedikit banyak kira-kira bisa saya sepakati atau setujui bahwa memang tidak 100% menghilangkan kekerasan, tetapi meminimalisir kekerasan dalam pengertian bahwa saya tidak menjadi pelaku kekerasan, saya melawan kekerasan bukan dengan kekerasan, dan ketika ada probabilitas kekerasan tertimpa kepada saya menghadapinya dengan kesadaran penuh, begitu. Dengan kesadaran penuh, bukan kemudian dengan ketakutan, bukan dengan kepasrahan, bukan dengan ya udah apa boleh buat, memang harus begini, tidak, tapi memang menghadapinya dengan penuh kesadaran. Kalau nyawa pertaruhannya, dia rela memberikan nyawanya. Kira-kira seperti itu. Dan itu yang juga hadir dalam karakter-karakter yang Bapak sebutkan tadi. Nah, yang terakhir, bagaimana gereja terjebak dalam politik kekuasaan oleh para imamnya. Kalau gereja terjebak ya susah juga, gerejanya harus keluar gitu ya. Terus kita bagaimana ya, paling tidak kalau kita ada di dalam gereja itu ya kita harus melawan begitu. Kalau kita di luar gereja itu ya kita harus bersuara, menyuarakan suara-suara kenabian itu. Makanya gereja tidak pernah boleh kehilangan suara kenabian, menyuarakan perlawanan-perlawanan itu. Gitu ya. Yang terakhir, oke, saya rasa sudah habis. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Bapak Pendeta Asigor Sitanggang. Disilakan, Pak. Baik, saya hanya ingin mengulangi apa yang saya sampaikan di bagian akhir dari presentasi saya, bahwa tidak ada kerajaan atau pemerintahan mesianik khusus, tidak ada sebuah bangsa, sebuah ras, sebuah kelompok yang secara khusus menjadi kesukaan preferensi Allah, tetapi setiap kerajaan, pemerintahan, ras, bahkan kelompok bisa bersifat mesianik ataupun satanik. Karenanya kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, baik secara individual maupun secara kolektif komunal sebagai gereja, kita harus mengupayakan melalui kehadiran kita yang proaktif tadi, mengupayakan kerajaan dan atau pemerintahan yang bersifat mesianik, yaitu yang melawan penindasan, yang menghadirkan pembebasan dengan panji-panji dan nilai-nilai Kristus. Sekian.